masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kula terangno wingi, pokoke ngendika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki. Nggih, niku pakem. Ketika ada pengiran pokoknya asal ana urip wonten napa. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ate utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kalau bolak-balik matur ya. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Pak. Sampai udah pulau, cuma melok bodoh, paham? Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Salah kasus kula ngaten iki kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyok to. Nah kula gitu. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, nyebaron umat Nabi ya sudah. Kalau zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai nakal orang pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu. Cara saya mereka nggak pancen. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misoi, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada.
Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan, wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen kesana kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Piro-piro makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok nganti tok napa Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya piro-piro cek wong cek wujud. Kadang kok ten sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan sesuai ditinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jare ning Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah tidak. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya, bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang iso rabi meneh. Nah dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang mboten purun megat kula. Jenengan tak takok. Sampeyan kepengin pegatan ora pegatan maksud e pengen opo? Nggih, kula nek dipegatan nasib kula jelas wis rabi meneh. Nah sama nupen nasib jelas tawarai, tapi kudu ana pulau lama, men ana ulama. Maksudnya nasib jelas kok pengen ora, pengen uripe sampean enak tentrem iki. Iku ora ngenteni payu rabi meneh, ora ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo iku dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita diulungi ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten iku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenang, kalau keganjaran, ya tenang. Marah. Lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kere. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora usah omah arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing lara kowe lagi sitok. Yen arep-arep rabi wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Niku sowan kula mbek kakake kula kandhani. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Jadi padha ngeluh ya contohkan apa? Kiai kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik kula nggih mboten. Kada butuh hilang. Di masalah malah diceritani napa? Salah sito anake, sito adi cocokan. Akhirnya napa?
Piye kan? Nah, mari dadi ulama nggih. Kula ora ngira wonten konsultasi tak takoki. Sampeyan nganggep kula sebagai tokoh sosial napa ulama? Sebagai ulama tak jawab ala ulama. Lah ana ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nganti direwangi orang Amerika kok meneh. Dirimo kita malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam, andaikan manusia itu memahami al-manhu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manhu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lunga iku artine jelas aman. Jelas aman mbek potensi tabrakan biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari rasido lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Agak beres do marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak ora marung kesampean iso begem duwe dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi wal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja, orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh jari ini, tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh, berarti gak ada loh. Misalnya, ngotot mau. Nah, orang suka sombong, malah bener. Orang suka sombong, biasa ngelajan aku, kudu syukur. Gara-gara dia sombong, kira-kira diutang diri. Nak rukun malah panggar. Nanti sombong wong sugih baru kan wong melarat. Mergo wong melarat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kaya iso hujat nang diutang. Pak, ya anggap ae ngoten maksudnya. Artinya kaya orang melarat wong sugih sombong, alhamdulillah kok sombong jas dadi ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi gak usah ruwet ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal sugih, ora kenal alhamdulillah ora ana potensi napa? Kan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari napa? Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi tak jadi wong wedok apik sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbal ini, Pak. Jadi ketika ada pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa? Mati. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Lian niku sok udah bunder tua teman-teman kowe bojone Nabi soho nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala taqdona bil qauli. Ini taqaitunna fala taqdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan.
Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa-apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya rono ben, amit-amit. Wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean yang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Nah, di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level orang ini? Di warna rumput, buat pakai aneh serok, wajib menang. Betul, itu berbeda. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Falah tak nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti tahe pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran masing-masing. Jadi ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruat. Ibu buat hukum konti, seorang asal usulnya, pokoknya ujung-ujung diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Ngomong wedok jadi imam, setengah-tengah imam itu makmumnya kan piye, paham ya? Makmumnya kan. Kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam bisa ngene-ngene. Sakit yang ngarang peke, terlalu banyak potensi solusi. Gus soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah imami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam? Gue imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, kalau sering diskusi yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Ya kalau gawe pekiye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft kok gawe. Kira-kira sebenarnya pekiye bentuk termasuk potensi cak nom-nom sujud ataupun delok awake barang itu pikir lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Tak top-top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngarep kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Mak kiai itu jawab. Mbok munibet tak mbok ora pat mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawab. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok.
Wong alim mulai cilik diwarai wong alim anyaran. Wong alim kok terjemah kene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah rezeki, ini masalah fisik tadi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo ayam. Ya rasa apa makna nih? Jadi pakar-pakar rasa apa makna nih? Mereka kena makna ini 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun, pemenang gak ada discovery. Kuwabe umure jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umure jutaan tahun. Pusing sampai nak ngertekno sitasi ayam 6. Nah, pemenang dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Paham? Yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Lu ini pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum dihitung benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan di ainihi. Ya tidak maknan di ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tidak 1000 tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari. Hitungan hari itu sama dengan khamsina alfa sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khamsina alfa sana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina alfa sana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam yorong. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ini urung digawe. Mulane nak mikir, amun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya gelem napa mikir. Lan ora gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jare guru kula, gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditekir rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kula sering matur tengah mriki. Kanjeng Nabi dawuh, aku iku bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepingine ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih sedina. Jadi kata aku iku nabi sing bejo, yaiku roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo, ambil bar kemis apa? Wah, wong ora. Itu teori ilmiahnya panjang.
Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo? Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan samsiah, niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi samsiah itu pinten 300 tahun. Nah, versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi ya bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh bodoh. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Orang melarat itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan samsiah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 sering. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Lho gampangane tanggalan umum 3 siji, tanggalan bulan 4,3. Rawit kacek orang dino. 9,2 sering, ana tambahane napa? Apa meneh nek Ramadan tuh sering milih napa? 9,2. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian samsiah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino Ahad, tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Proses itu terlalu juga ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Jare ne wong Yahudi pangeran bagawe langit bumi detail kesel. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Satu. Mulane wong Yahudi gawe dina setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayat berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah cara kula itu bener Quran orang mungkin dina itu ora mungkin. Sing sitok itu bonus ora pas diitung. Ngeten kok jangan belum sampean ngerti ilmu falak. Ngeten. Masih bisa mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, wah kadang fotonya suwi nganti 14 jam.
Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 24 jam teori bodoh atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati betul. Siwa karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu agak Islamnya menawa yang berkepodo kelewatan betul. Akhirnya kiblat kita ya nak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, bodoh modernnya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yo tok Ka'bah, madhep ngetan yo tok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblatnya membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang roh falak, dua tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau itu terus ujung-ujung dia udah kayak persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, malingnya melayu morong-morong. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu moro-moro. Abu Nawas malingnya melayu kayak apa kok melayu? Jarimu bumi bulat-bulat kok ayo ketemu. Jadi saya kira bedak maling ora perlu nak maling ulon bedak melayu napa? Mergo bumi napa? Kira di falak kurang ajar guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malam pesangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka tahun. Paham ya? Utawa ora usah potong, bumi terus ora ono kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila grupi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulus samsi. Bengi terus padahal foto ora wajib bengi misalnya. Agak wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana? Dimulai dari jam berapa? Lah ngoten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora sido dino, mulai dari kanjeng Nabi ya iku kok lho setu ora dino trik. Benakan dong. Sing jan dino ngene apa? Ya paham ya. Wong dino luwi yang kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyen repot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, mati tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kalau dino aku senang banget, aku nabi senang tenang. Mereka diparingi pangeran untuk dino wadul tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar, wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar.
Itu menurut logika falak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detek. Ngitung tadi kayak sawani, sawales, nanti ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya minal fajri sodek sampai huruful samsi. Ya kita enak ke huruful samsi buka. Wong Mekah nggak bukanya huruful samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana huruful samsi itu sangat lambat? Ya, sampai coba misalnya sampai neng kutub utara atau selatan. Pas neng kutub selatan posisi matahari lagi neng daerah kawasan utara. Itu apa neng kutub utara matahari lagi neng posisi kawasan selatan. Iso bobano. Gue seringnya kangen. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas ter, gotenge pas go dhuwur, kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar kiri. Wong tenge ra normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena mermati Ashabul Kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya, kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak no es itu berkobar kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikane ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusud jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat anda rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecil nanti saya yo bingung, seminggu dari 8 dino, dari wong kuno 7 dino maksudnya piye ora jelas. Mergo Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku 8 dino ngenteni kok Ahad. Nah. Ana anggar mitoni mayit itu nak tenggene daerah kulo prakteknya 6 dino, nak teng Tuban prakteknya 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khotul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada khotul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubis syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi, mau ngenteni lino suwi niku to lho. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati khotul istiwa.
Lah nek ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu deh. Lan jenengan bodoh iku bejo gak melok upah mikir. Ana wong muni dina 7 dina ya percaya, ana sing muni 6 dina percaya. Penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya. Gampang dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau pulau sebagai ulama di sini mikir bagian loro, orang harus gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Mau kitab macam-macam, ono sing ngitung ala klone, ono sing ngitung ala kalah, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong pokoknya iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari kemudian dihitung dengan ardul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasil kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumar rasil kiblat itu rata-rata jam 4. Benar? Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ardul balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kewali Songo itu ora roh ala. Akhirnya Kali Joko kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Sesuatu mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggir itu Ampel ana makome Mbak Bolong mbok pitu apa jenenge Mbak napa? Mbak Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa para nemen salat sunat. Dinya ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak germadep. Itu wae macam metan ya. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong ku gak trimo jual tos tuwin kok terus lha iku lho Ka'bah itu. Lane digelari Mbah. Gone jual tos tembok nganti bolong dijoro kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Raden Sinau ini kutu kusadada si Rokorong Pulau itu sono kebate itu selera rendah. Mentang-mentang di duit itu mau mikir mentang-mentang apa? Itu kutu tobat itu nopo. Mari wong Islam bodoh ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir Rong Pulau itu sono kompase. Pak. Rusak Islam ya ngoten. Artinya ndekne ngono, lah rasa ngajak-ngajak Gus biasa mikir kok kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marodil gitu. Mulane saniki paham ya. Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang enggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah jarang saya menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah antar wong pinter apa karpe? Nah sampai kan wong pinter. Roy yaumun artinya apa? Paham ya, tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'alsin apa? Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina apa? Berarti ka'alsin sanate tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina
alfan 50 itu. Wah, agak ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Anggene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang tidak gitu kok. Itu dilogikanya. Lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepadatannya. Saja nih apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri ora robles, akhirnya kalah kakean toh paham ya. Lalu kudu tobat santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar ora ketok bodoh, mergo kula alhamdulillah ora bodoh teman-teman dadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waget opo. Mereka biasa mengerti itu ora tau mikir. Udah tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di citati nopo. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ngendikane Nabi ternyata dino 1 dino rakaat. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah. Lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bunyi terus atau macam ini. Dan terus ironi nanti misalnya, bunyinya dia. Dan terus nak pokok dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau maju. Tapi ono hukmah ya sinau pada orang pinter cepet pinter Pak. Kan kalau kita kok besi maknane apa? Wong ngajak debat atau maknane ra roh. Itu kalau ngomong dene modal terjemah dia bantah-bantahan wis maca kitab gundul ora sambung. Kan gua berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantah. Saya kira bersih, tahan dulu. Ora paham ngajak apa? Keruwetan menapa? Ya kados niku wae. Bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu kowe tidak salat ta ora. Iku pikir sik, Pak, bener. Ternyata ruwet ya, ruwet itu selesai nose. Ojo buju-buju sederhana kesamaan kok. Kayak enak ngomong disimpul pelang-pelang. Abe agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu ra cerdas batal salat mlayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nek misale kejubratan sebagian ngepel apa pikir barang paham. Tapi pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah damai. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah itu imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis sekali tak bengi imam ini beling saleh nih ngomong. Orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Pulau Pak Kiai, panjang kancane Kiai, sering loh sebenarnya. Jumatan mau rasa, pulau nggak bertarung nasi, lali rasa. Lagi diumum no, oh terus mari gaduh. Mencari pangeran itu naraan roh besar. Padahal ngomong orang roh, cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Kowe yang rujak aku tak ingin apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dua blok, kok tak dari pisan.
Ya saya kan harus niaga karena sekarang saya posisinya. Makanya dari kanca kula, fikih lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus anggere batal syarat roh. Jadi kula roh rugi atok ora roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimangi khair tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukumnya dia. Langsung digenteni piung, bukan imamnya ono khair. Berarti formasinya ngene, makmum mundur, terus ono imam, makmum tinggal di mergo langsung posisine pengimaman ra iso mergo saiki najis kena keruwetan. Dadi wong pinter-pinter jebule bodoh sing dipendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham diomong kesamaan gender ngeluh ya. Malah takok sih, mana nih gender kok. Kang Telon bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah sing kok Golkar kadang kan alumni kiai mbok karena engkek nganggo bahasa mbok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Enggak sih ngobat engkek. Sesek wartine biasa. Bareng diterangno, misalnya bahasa Islam artinya lho ngono ora umum ora aneh. Lah kadang-kadang kiai iki yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males ya, sering nganggo istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM ra paham. Bayai artine nopo? Ya gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi? Jadi sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham, susah dibalik nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Dan yang saya cantik stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Paham ya? Jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo setu dino apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulan. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Mangkana yuridul hayatad dunya. Fala'alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala'alla kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahyana apa ilaika maring sira. Fala tubal digharu mongko ora gelem nyampekno sira ing wong akeh iya yo ing mayuha ilaika. Lisaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan mayuha ilaika. Wado ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi utawa bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayuha ilaika alih mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li'ajli ayyakum krana arah yang pengucap sapa kufar laula unzila alaihi kanjun boyo teturono alaihi ngatasi Muhammad sapa kanjun apa gedung auta teko ma'al serta Muhammad sapa malakun sapa malaikat yusaddiqu kan benerno sapa malaikat kuwi Muhammad kamak tarafna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.